Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur hari ini kembali kita boleh berada dalam rumah Tuhan untuk kita beribadah kepada Allah kita. Mari kita mau persiapkan hati kita mau arahkan hati dan pikiran kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita kepadanya atas segala kasih karunia-Nya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih setia dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Begitu banyak hal yang sudah Engkau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami mau mengingat kasih setia-Mu. Banyak hal Engkau perbuat di
Sebelum ibadah dimulai, mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur 112 yang berbunyi demikian. Tuhan penjaga Israel, nyanyian Yera. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih kalau saat ini kami berada di rumah Tuhan. Merupakan kasih karunia anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa menguduskan hari ini sebagai hari perhentian, supaya kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kehidupan kami adalah yang Tuhan beri. Apapun yang kami miliki adalah kasih karunia dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Nyawa kami, tubuh kami, roh kami, bahkan jiwa kami, semua adalah anugerah dan berkat dari Tuhan. Kami mau mengucap syukur oleh karena kami diberi kesempatan yang indah untuk menguduskan hari ini bersama-sama saudara-saudara kami, duduk bersama, menyembah Tuhan bersama, memuji Tuhan bersama, dan mengarahkan mata hati kami kepada Tuhan Yesus yang akan berfirman kepada kami. Biarlah roh Tuhan bekerja dalam hidup kami supaya ibadah kami tidak menjadi sia-sia. Kami juga bersyukur oleh karena Engkau mengasihi kami dikala kami masih berdosa. Kami mau bersyukur oleh karena Engkau juga mau menderita dan mati untuk segala dosa kami. Kami mau persembahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Puji nama Tuhan, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Mari kita puji Tuhan dengan penuh sukacita. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak
melukiskan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur kita boleh bersuka cita di hadapan Tuhan. Sebentar kita akan mempersiapkan persembahan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Sementara jemaat boleh mempersiapkan persembahannya, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Minggu depan sudah awal November dan akan diadakan perjamuan kudus. Jadi ibadah juga akan diadakan perjamuan kudus. Mungkin bagi jemaat yang tidak bisa menghadiri ibadah di gereja bisa menghubungi sekretariat untuk bisa kami antarkan anggur dan hosti untuk boleh menjalani perjamuan kudus di rumah masing-masing. Untuk sekolah minggu rencananya akan mulai diadakan bulan November, mohon dukungan doanya. Untuk teknis pelaksanaannya nanti bagaimana akan disampaikan lagi kepada masing-masing orang tua murid sekolah minggu mengenai jam dan sebagainya. Mohon dukungan doa supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Untuk saat ini kita masih belum dapat mengadakan ibadah streaming, jadi ibadahnya masih siaran tunda. Jadi kita ibadah saat ini dan nanti sore gitu akan ditayangkan kembali di channel YouTube kita. Jadi mohon dukungan doa jemaat untuk kita boleh memperbaiki untuk sarana dan prasarana boleh semakin baik lagi. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan persembahan syukur kita yang terbaik. Lagu berikut ini adalah dari ayat kita hari ini, Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan atau bisa ikut belajar menyanyikan pujian ini. Dan saya persilahkan untuk yang bertugas melayani jemaat. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu,
kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih karunia dan berkat-Mu. Kami boleh menyaksikan akan kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini jemaat-Mu boleh mempersembahkan persembahan dari hati mereka yang mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sanggup memberi Tuhan. Engkau berkati kehidupan mereka berlipat kali ganda. Engkau berkati pekerjaan, aktivitas, studi maupun segala sesuatu yang mereka kerjakan Tuhan. Biarlah boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat-Mu senantiasa menyertai setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tiba saatnya untuk kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Seperti ayat tadi katakan, jangan ingat hal-hal yang dahulu. Mari saat ini kita mau mengingat akan kasih karunia dan kebaikan Tuhan, bahwa kita ada saat ini semua adalah kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami ada saat ini, semuanya adalah karena kasih-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa mencurahkan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada saat ini semua karena kasih-Mu Bapa. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
saudara-saudara terkasih, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Seperti pujian yang kami nyanyikan, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami ada saat ini. Kami hidup saat ini karena semua berkat kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada saat ini kami bersama-sama boleh di tempat ini. Itu semua karena berkat anugerah kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus belajar mengucap syukur bahwa segala sesuatu adalah karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin setiap kami, seluruh jemaat yang hadir. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan ada buat setiap kami, agar setiap kebenaran firman Tuhan boleh kami pegang, boleh kami simpan, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan waktu ini, biarlah Tuhan yang memimpin, memberkati, memberi hikmat kepada yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita buka di hari ini, pagi ini saya akan menyampaikan khotbah dengan tema Jangan Lagi Ingat-Ingat. Mari kita buka di Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Seperti yang kita sudah nyanyikan tadi, kita mau bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. 3, 2, 1. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yesaya ini ditulis oleh Nabi Yesaya, anak dari Amos. Bukan Kak Amos ini ya, tapi Amos zaman dulu. Pada masa Yesaya hidup pada masa memerintah 4 raja Yehuda, Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Dan pelayanannya Nabi Yesaya ini luar biasa karena pelayanannya lebih dari setengah abad. Jadi dia melayani pas ketika dipimpin 4 raja. Dan menurut tradisi Yesaya ini meninggalnya mati syahid. Dan matinya itu sangat kalau saat ini ya termasuk sangat tragis karena digergaji menjadi 2. Ini bisa dibuka di Ibrani 11 ayat 37. Yang dilakukan oleh Raja Manasye putra Hizkia yang jahat. Nah, saat ini kita mau bersama-sama, kenapa kita jangan lagi ingat-ingat. Ini beda ya dengan kalau kita belajar atau teman-teman yang masih studi, kan pasti harus mengingat-ingat apa yang dipelajari. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah kita jangan mengingat-ingat masa lalu. Dalam nats ini kita sedang berbicara tentang betapa besar kasih Allah. Jadi
kasih Tuhan kepada bangsa Israel sangat itu. Saat itu bangsa Israel berada di pembuangan di Babel, sehingga bangsa Israel itu bernubuat. Jadi saudara-saudara, bedakan ya antara bernubuat dengan ramalan. Kalau nubuat itu pasti terjadi, tapi kalau ramalan itu belum tentu terjadi. Jadi saya juga mau cerita sedikit. Kalau nubuat itu tuh datangnya dari Tuhan dan pasti digenapi. Tapi kalau seandainya kita datang pada katanya orang pintar untuk diramal atau diterawang. Nah, dengan kita datang, kita sudah menyerahkan hidup kita ke peramal tersebut. Dan kalau sudah menyerahkan, berarti kehidupan kita sudah ada dalam kuasa iblis. Makanya kenapa iblis bekerja dalam hidup orang yang diramal itu. Jadi saudara-saudara, hati-hati dengan, gak usah bertanya-tanya dengan orang pinter lah, orang peramal. Jangan percaya horoskop apa bintang-bintang kayak gitu, jangan sama sekali. Begitu saudara masuk, itu berarti saudara sudah menyerahkan hidup saudara ke dalam tangan iblis, dan iblis yang berkuasa atas hidup saudara. Jadi jangan bermain-main dengan hal-hal seperti itu. Mungkin kayak cuma guyon, cuma iseng, tapi jangan saudara-saudara. Dan yang paling parahnya lagi, ketika kita datang ke tempat seperti itu dipastikan hidupnya akan hancur, bangkrut, tidak diberkati. Lawan dari berkat adalah kutuk, dan itu kutuknya itu enggak buat diri sendiri, tapi bisa sampai ke 4 turunan. Kembali ke sini saudara-saudara. Di sini Yesaya menubuatkan untuk bangsa Israel, di mana mengingatkan bangsa Israel bahwa pada zaman dulu Tuhan itu sudah memberikan mujizat yang sangat luar biasa kepada bangsa Israel. Untuk kita mengingat yang baik, jangan mengingat hal-hal yang dahulu, hal-hal yang kadang-kadang kalau kita tidak bisa melupakan hal-hal dulu, kita itu bisa stuck, kita nggak bisa maju. Saya mau cerita, saya itu kalau naik motor, saya suka jalan-jalan dengan kakak sama adik. Jalan-jalannya kadang ke daerah Bantul sana sampai ke Gua Selarong. Nah, mereka senang jalan-jalan ke gunung-gunung, ke seperti itu. Tapi saudara-saudara, saya tidak bisa menikmati. Jadi saya fokusnya itu ke depan. Soalnya saya orangnya tidak bisa kalau naik motor terus tengok sana, tengok sini. Karena beberapa kali ketika saya tengok sebentar itu sudah mau masuk ke sawah. Jadi anak-anak saya sudah, mama nggak usah lihat kanan kiri. Jadi saudara-saudara, kalau saya naik motor terus nggak menyapa saudara ya dimaklumi, karena saya itu kalau naik motor itu lihat ke depan saja. Jadi nggak tengok-tengok, soalnya saya nggak bisa tengok sambil naik motor. Jadi biasanya terus ke kiri kayak gitu. Kalau enggak, lihat pas jalan-jalan di dekat Malioboro sana, cuma lihat sebentar. Itu lihat hotelnya sudah penuh. Tiba-tiba di depan saya ada lubang, jebret, dimarahi sama anak-anak. Jadi saudara-saudara, kita juga mau lihat bahwa kalau kita naik motor, kita ada spion. Kita tahu spion fungsinya selain buat nyantolin helm, spion fungsinya juga untuk melihat ke belakang.
Tapi saudara-saudara, ketika kita melihat ke belakang, itu enggak mungkin kita akan lihat ke belakang terus. Kalau kita lihat ke belakang terus, dipastikan saudara-saudara bisa jatuh. Saudara-saudara bisa enggak nyampe pada tujuan. Jadi kita ilustrasi spion ini kita bisa belajar bahwa masa lalu itu cukup enggak diingat-ingat, itu maksudnya bukan prioritas kita untuk mengingatnya terus. Masa lalu itu kan sejarah, saudara-saudara. Masa lalu itu adalah sejarah. Kalau masa sekarang itu kan realita. Kalau masa depan itu harapan. Jadi saudara-saudara, dari ilustrasi kita melihat spion, kita mau belajar. Boleh kita melihat sebentar. Ketika kita melihat sebentar, kita bisa melihat keberhasilan kita, kegagalan kita. Jangan sampai keberhasilan kita di masa lalu kita ingat terus, dulu kok aku berhasil ya, sekarang kok enggak. Akhirnya kita juga stuck. Atau kenapa dulu gagal terus, melihat belakang terus, kita juga enggak maju-maju. Jadi setiap kita pasti punya masa lalu, entah masa lalu itu baik, buruk, berhasil, tidak berhasil, sukses atau tidak sukses, pasti punya hal masa lalu. Tapi di sini kita mau belajar dari Nabi Yesaya untuk mengingatkan bangsa Israel. Di sini dituliskan bahwa lihat, aku tidak membuat sesuatu yang baru. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu zaman dulu sudah mengadakan mukjizat yang luar biasa. Dan kita percaya saat ini Tuhan bisa melakukan mukjizat yang lebih luar biasa lagi. Karena Tuhan mengatakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Padahal yang zaman dahulu sudah sangat luar biasa. Dan Tuhan bisa membuat sesuatu yang baru. Kita mau belajar untuk kita cepat-cepat. Kalau ada hal-hal yang dahulu seperti kita lihat di spion, oke, habis itu kita jalan lagi. Jangan sampai lihat spion terus kita jatuh, nggak nyampe pada tujuan kita. Karena Tuhan ingin setiap manusia itu tujuannya itu sudah sempurna. Tuhan itu sudah memberikan tujuan yang sempurna buat kita semua. Tapi kanan kiri kita itu yang seringkali mengganggu kita untuk kita tidak fokus, termasuk masa lalu kita. Apapun itu. Tapi kita juga mau belajar. Kalau melihat masa lalu ada kegagalan-kegagalan, oh iya, berarti kalau dulu gagal gini, aku belajar untuk tidak jatuh di lubang yang sama. Jadi kita bisa meminta hikmat pada Tuhan. Jadi jangan terjebak untuk melihat terus, tapi sekali-sekali. Makanya spion itu kan cuma kita lihat sekali-sekali, saudara-saudara. Enggak mungkin kita nyetir lihat spion terus. Sak pinter-pinternya orang pasti bisa nubruk kalau lihat spion terus. Sama dalam kehidupan kita. Kalau kita cuma fokus lihat ke belakang, kita tidak akan nyampe sampai ke tujuan kita. Hari ini kita mau belajar. Tuhan itu orang melihat apa yang ada kita saat ini. Tapi Tuhan kita, Tuhan Yesus, melihat itu sudah ke masa depan kita. Contohnya Sakius, orang semua membenci dia. Tetapi Tuhan sudah lihat masa depannya Sakius, bahwa dia akan bertobat dan dia akan memberkati orang banyak, akan mengembalikan berkat-berkat yang dulu Sakius curi. Kita belajar Paulus begitu jahatnya menganiaya murid-murid Tuhan. Tapi Tuhan tahu masa depan.
Sehingga Paulus bertobat dan dipakai Tuhan luar biasa. Jadi saudara-saudara, kita mau belajar, kita percayakan hidup kita kepada Tuhan karena Tuhan yang tahu masa depan kita. Dan kembali kita harus meresponi yang benar. Kita sudah dalam rencana Tuhan yang sempurna, tapi kita sendiri juga harus meresponi yang benar. Hari ini kita mau belajar mengapa kita perlu melupakan masa lalu. Dari nats ini saya mau membagikan 3 hal saudara-saudara. Kenapa kita masa lalu sudah dilupakan saja. Yang pertama adalah percaya kuasa dan kasih Allah tidak pernah berubah. Kita enggak usah khawatir saudara-saudara. Karena Tuhan itu yang mengendalikan hidup kita itu Allah yang tidak berubah, janjinya iya dan amin. Kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah berjanji, percaya bahwa semuanya akan digenapi. Tapi itu semuanya itu kan atas kehendak Tuhan. Kita juga tidak berhak untuk memaksa Tuhan untuk segala sesuatu. Ya bagian kita adalah ya berdoa. Kita percaya bahwa apa masa lalu kita itu baik buruk ataupun kegagalan, keberhasilan, senang, susah, pasti ada masa lalu. Tapi kita mau percaya, Tuhan aku mau maju. Dan hanya Tuhan yang bisa mampukan kita. Kita enggak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kalau pada akhirnya kita nekat memakai kekuatan kita, pasti mengecewakan. Karena yang paling sempurna itu adalah yang dari Tuhan. Mari kita buka di Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Ingat saudara-saudara, kalau kita lagi sedih, mengingat dulu aku bisa gini, dulu aku berhasil, atau aduh dulu itu sudah gagal ya, berulang kali gagal. Ini kedepannya sepertinya gagal lagi. Jangan saudara-saudara. Kita punya Tuhan yang kasih setianya Tuhan itu selama-lamanya. Seterusnya kasih setia Tuhan pada kita itu tidak pernah berubah. Jadi kita percaya bahwa kita punya Allah, meskipun keadaannya itu sak jelek-jeleknya masa lalu kita percaya Tuhan itu Allah yang kasih setianya itu enggak berubah, mengasihi kita, bisa membuat meskipun kita gagal, Tuhan bisa membalikkan menjadi keberhasilan. Jadi yang penting kita terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Selalu mengucap syukur. Jangan lupa saudara-saudara, berdoa mengucap syukur itu hukumnya wajib bagi orang Kristen. Dan yang kedua adalah mengapa kita harus melupakan masa lalu. Kedua adalah move on. Kita harus move on. Kalau zaman sekarang anak-anak muda, remaja kalau ditinggal pacar itu seringkali ada istilah belum move on dari yang dulu. Nah, belum move on itu berarti masih diam di tempat, merenungi, dulu indah dengan pacarku, kok putus ya. Saya kemarin itu lihat
di mana ya, di TikTok atau di mana, atau di IG. Ada cowok yang diputus pacarnya sampai kayak pingsan, saudara, kayak orang linglung gitu. Jadi kekuatan cinta bisa membuat seorang cowok bisa seperti itu. Jadi kita juga tidak boleh menertawakan, karena tingkat kekuatan orang itu kan sendiri-sendiri, saudara-saudara. Ada yang mengalami hal itu bisa langsung jatuh seperti itu. Ada kalanya orang yang cuek aja ketika menghadapi masalah, menghadapi ketika putus dengan pacarnya, itu bisa langsung move on. Itu kita nggak bisa mengambil pukul rata semua orang sama, karena semua orang mempunyai kadar kekuatan mentalnya itu sendiri-sendiri. Ada yang kuat, ada yang enggak. Tapi di sini kita mau belajar. Kita harus move on. Kenapa, saudara-saudara? Karena hidup kita, kalau kita di dalam Tuhan, kita percaya hidup kita itu hidup di dalam Tuhan. Kalau hidup di dalam Tuhan itu semua kehidupan kita itu ada dalam kendali Tuhan. Dalam Galatia 2:20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini Rasul Paulus ini. Kita mau belajar, saudara-saudara. Hidup kita itu bukan lagi milik kita. Kita kalau sudah percaya Tuhan, kita percaya seandainya pun terjadi apapun yang berat itu, cepat sedih boleh, bukan berarti kita nggak boleh sedih. Manusiawi sedih itu. Sedih boleh, tapi cepat-cepat bangkit, cepat-cepat move on. Perbanyak berdoa, minta Tuhan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Karena kita percaya hidup kita, kalau kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, hidup kita itu adalah milik Tuhan. Dan kita percaya mengapa orang-orang Kristen itu sulit untuk disantet. Kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan itu melingkupi kita, melindungi kita. Sehingga seperti pakai perisai. Tetapi kalau bukan semua orang Kristen ya saudara-saudara, enggak semua orang Kristen itu dekat dengan Tuhan juga. Tapi kita mau belajar. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan memberi perlindungan pada kita. Tidak akan ada kuasa-kuasa yang bisa menembus kita kalau kita hidup di dalam Tuhan. Tantangan seberat apapun yang kita hadapi, kita punya Tuhan Yesus yang mengendalikan hidup kita. Sedih boleh, tapi cepat bangkit, cepat bangun. Terlalu sayang saudara-saudara kalau hidup diisi dengan merana, merasa paling susah sedunia, merasa paling nelongso, paling hidupnya paling merana di dunia. Nah itu hati-hati itu, harus segera bangkit, cepat move on. Kalau menghadapi seperti itu tinggal berseru pada Tuhan, Tuhan aku gak sanggup, mampukan aku Tuhan. Gitu saudara-saudara, pasti Roh Kudus akan memberi kekuatan kita untuk maju dan move on. Dan kita percaya Tuhan pasti mampukan. Yang ketiga adalah fokus pada tujuan dari Tuhan. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku.
dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, apapun profesi kita saat ini, jangan lupa mengikut sertakan Tuhan dalam hidup kita. Apapun itu, karena Tuhan itu bisa melakukan dalam segala hal, bahkan dalam pekerjaan kita, bahkan dalam studi kita, apapun itu. Jangan terus, cuma belajar aja, nggak usah. Pekerjaan ya pekerjaan, Tuhan ya Tuhan. Enggak, saudara-saudara. Tuhan itu bekerja atas seluruh hidup kita, kalau kita mengizinkan. Semuanya itu tinggal kesadaran kita, kemauan kita. Ingat saudara-saudara, kita itu makhluk, manusia itu makhluk ciptaan Tuhan paling mulia. Kita itu derajatnya sama malaikat aja itu lebih tinggi. Lebih tinggi dari malaikat loh kita itu. Karena di Alkitab ditulis kalau di surga malaikat melayani kita. Nah, dan kita itu diciptakan Tuhan itu serupa dan segambar Tuhan. Kalau malaikat kan enggak toh saudara. Berarti kalau kita hidup di dalam Tuhan, ingat saudara-saudara, setan, iblis itu di bawah kita. Tapi kalau kita enggak hidup dalam Tuhan, berarti kita di bawahnya iblis. Kehidupan kita dikendalikan iblis. Hati-hati saudara-saudara, bukan saya menakut-nakuti, tapi memang kenyataannya seperti itu. Jangan menganggap, aku masih muda, aku masih kecil. Jangan saudara-saudara, kita harus tetap siap. Kapanpun Tuhan menjemput kita, kita siap. Jadi harus bersiap-siap dalam berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Fokus pada tujuan dari Tuhan. Setiap kita diciptakan itu mempunyai tujuan, dan tujuan itu adalah baik. Dan semuanya itu kita minta dari Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Belajar mendengar. Apa yang ingin kita lakukan, kita tanya Tuhan. Itu dalam segala hal saudara-saudara, baik dalam sekolah saudara, studi saudara, entah saudara nanti melanjutkan kemana. Bahkan Anda bergereja pun Anda bisa tanya Tuhan. Tuhan, aku di sini, apa yang bisa aku lakukan? Karena Tuhan menaruh saudara di sini itu bukan suatu kebetulan. Tanya Tuhan, apa yang bisa aku lakukan? Keuntungan kita melayani itu tuh lebih besar daripada pelayanannya itu. Maksudnya gini saudara-saudara, ketika kita melayani, apa yang kita dapatkan tuh keuntungannya tuh lebih besar. Paling tidak apa saudara-saudara? Kita mendapat kasih karunia dari Tuhan. Itu saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, saya ulang, mengapa kita harus melupakan masa lalu? Percaya bahwa kuasa dan kasih Allah itu tidak pernah berubah. Kedua, kita melupakan masa lalu karena kita harus move on, harus bangkit. Dan yang ketiga, kita fokus pada tujuan yang daripada Tuhan. Ketiga hal ini tidak bisa kita lakukan kalau kita hanya merenungi nasib, melihat masa lalu terus. Setiap manusia mempunyai 3 masa. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Masa lalu itu menjadi sejarah kita. Masa sekarang itu menjadi realita kita.
dan masa depan kita itu adalah harapan kita. Dan ketiga masa itu mari kita serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang memimpin, Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Saya percaya saudara-saudara, Roh Kudus yang akan menuntun saudara mencerna setiap firman Tuhan yang disampaikan ini. Dan saya akan berdoa ke Roh Kudus terus memimpin saudara untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berjalan sesuai dengan kehendak dan tujuan Tuhan yang sempurna di dalam hidup saudara-saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu yang luar biasa ini. Tuhan, kami bersama-sama belajar. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan, apapun masa lalu kami, apapun yang kami hadapi saat ini, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Apapun itu yang pernah kami alami, baik itu masa lalu yang pahit sekalipun, buruk sekalipun, belum berhasil, gagal. Tuhan, kami mau percaya bahwa ketika kami hidup di dalam rencana-Mu, ketika kami hidup di dalam-Mu Tuhan, kami percaya Engkau berkuasa, Engkau berdaulat, dan Engkau yang bisa mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Engkau bisa memakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu di dunia ini Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan hidup kami Tuhan, tetapi kami mau memberikan hidup kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat, yang berdampak, pribadi-pribadi yang peduli dengan jiwa-jiwa yang di sekeliling kami. Tuhan, jikalau kami belum tahu tujuan hidup kami, mari Roh Kudus pimpin setiap kami semua. Biarlah Tuhan sendiri memberi kepekaan, telinga, hati, tubuh, jiwa, roh, untuk kami semua peka dan mengerti apa rencana Tuhan, tujuan hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus terus memimpin kami, hidup terus di dalam kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GKN Sonopakis dimanapun berada, kiranya kasih karunia Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Engkau tahu setiap pergumulan mereka masing-masing Tuhan. Berkati dan kami percaya Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk kesehatan Ibu Gembala, juga Bapak Gembala. Tuhan, Kau yang paling tahu sakit penyakit yang diderita Bapak dan Ibu Gembala. Dalam nama Tuhan Yesus, kami satukan hati, kuasa darah Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit. Khususnya Bu Vera, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang luar biasa ini. Kami percaya Tuhan, kami semua hidup di dalam rencana-Mu yang sempurna. Kami terima Tuhan, kebajikan, kemurahan selalu mengikuti sepanjang umur hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa menguatkan kita untuk kita senantiasa fokus melangkah ke depan dan menyambut harapan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Saya persilakan Bapak Gembala untuk menutup dalam doa berkat.
Waktu telah usai. Segala aktivitas sepanjang minggu ini sedang akan dimulai. Tuhan, kami mohon kasih karunia dan anugerah berkat-Mu, supaya sepanjang minggu ini kami boleh berjalan bersama Tuhan senantiasa, dan berkat Tuhan terus menyertai, menjaga dan melindungi. Kami berdoa supaya saudara-saudara yang tidak bisa hadir oleh karena sakit, Tuhan bisa lawat mereka, sembuhkan mereka. Yang punya masalah, beri jalan keluar. Yang kurang, Tuhan cukupkan. Apapun yang menjadi pergumulan doa mereka, Tuhan dengar dan jawab doa mereka. Kami akan tinggalkan ruangan ini dan kami mohon berkat-Mu. Saudara, terimalah anugerah dan berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan Yesus sudah mengampuni saudara. Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan hidup menyertai saudara dan memberkati saudara dalam aktivitas saudara, baik dalam rumah tangga, kegiatan, aktivitas, belajar, bekerja, pelayanan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan Yesus sayang kepadamu. Dan terimalah berkat ini. Kasih karunia dan anugerah serta berkat Tuhan menyertai saudara hari ini, hari esok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. 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 Menyertai kamu sekalian. Menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.